اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus musalla Darul Amal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau-beliau, utamanya kepada Mbak siapa namanya? Babun, ya. Babun Yamin, ya. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus Majlis Rasulullah, utamanya kepada Ketua Majlis Rasulullah Bapak Sukiman, rombongan Guru Yudi, dan juga kepada tim khidmat Majlis Rasulullah yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam acara yang juga sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap pengurus musalla Darul Amal mengajak kita di malam hari ini untuk bersama-sama mengenang kemuliaan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain dan tiada bukan, tujuan dari segenap pengurus musalla Darul Amal mengajak kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tertanam dalam hati kita kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengurus musalla Darul Amal mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad bukan pengen jadi presiden, bukan pengen jadi bupati, bukan pengen jadi gubernur. Murni segenap pengurus musalla Darul Amal mengajak kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar makin tertanam dalam hati kita kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di bumi, lebih-lebih yang ada di langit, semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk penghuni atau penduduk RT 14 desa Kelurahan Betung. Ya, tetangga sendiri. Tetangga sendiri, tinggal melangkah aja sampai. Kita diajak oleh segenap pengurus musalla Darul Amal
agar cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh makhluknya untuk cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana mungkin di dalam hati kita tertanam rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terukir rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak kenal maka tak sayang. Gak kenal sama Mbah Bun, gak bakal sayang sama Mbah Bun. Kalau kita sudah kenal sama Mbah Bun, insya Allah kita bakal sayang sama beliau. Luar biasa beliau. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin akan tertanam dalam hati kita nama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akan terukir dalam hati kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah misi dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya baik di bumi maupun di langit tiada lain agar mereka mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi, Allah katakan, "Wa ma khalaqtud dunya wa ahlaha illa li'arifahum karamataka wa manzilataka indi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, tidaklah aku menciptakan jagat raya, tidaklah aku menciptakan makhluk baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit terkecuali tujuanku adalah agar mereka mengenal bagaimana kemuliaanmu di sisiku," kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya makhluk Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan keagungan Nabi Muhammad diciptakan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yang pertama kali diwujudkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan jagat raya ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir, salah satu pembesar dari sahabat Nabi Muhammad, beliau pernah bertanya kepada Nabi, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Qala ya Jabir, "Innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi." Sahabat Jabir pernah bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Jabir, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, tolong kasih tahu aku, siapakah yang pertama kali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya ini?" Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, "Ya Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya pertama kali yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya ini
yaitu nuru nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, yaitu nur nabimu yang Allah ciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kemuliaan keagungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pertama kali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan aidzatihi, dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nur Nabi Muhammad diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, nur ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta tahun sebelum jagat raya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nur ini berputar-putar mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nur ini berputar-putar dari satu tempat ke tempat lainnya, memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun fi dzalikal waqt ardun wala sama'un wala ghairuha. Dan saat itu tidak ada yang namanya bumi. Saat itu tidak ada yang namanya langit. Saat itu tidak ada yang namanya surga. Saat itu tidak ada yang namanya neraka. Saat itu tidak ada yang namanya arsy. Saat itu tidak ada yang namanya malaikat. Satu-satunya yang pertama kali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala diwujudkan melalui nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan seluruh jagat raya ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang etis atau enggak pantas apabila kita tidak mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan terima kasih kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malaikat diwujudkan oleh Allah dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan berjuta-juta malaikat yang diwujudkan oleh Allah dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti tasbihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seluruh malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti tasbihnya, tahmidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu dengan nur Nabi Muhammad Allah ciptakan alam. Kemudian setelah Allah ciptakan surga, setelah Allah ciptakan neraka, maka barulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari nur Nabi Muhammad SAW yang pertama kali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam diwujudkan oleh Allah dari nur Nabi Muhammad SAW, langsung diletakkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi Adam bisa matanya berkedip-kedip. Baru Nabi Adam bisa menggerakkan tangannya. Baru Nabi Adam bisa berjalan, langsung oleh Allah diberi ilham. Langsung oleh Allah diberi pengertian bahwasanya dirinya adalah Aba Muhammad, bapaknya Muhammad. Diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diciptakan, baru diwujudkan, baru bisa bergerak. Allah ilhamkan kepada Nabi Adam bahwasanya Nabi Adam adalah Aba Muhammad, bapaknya Muhammad. Nabi Adam bertanya kepada Allah,
Kata Nabi Adam, ya Rab, wahai Tuhanku, lima kanaitani Aba Muhammad. Wahai Tuhanku, kenapa engkau sebut aku Aba Muhammad? Kenapa engkau lakopi aku Aba Muhammad? Man huwa Muhammad? Siapakah gerangan Muhammad? Bagaimana keagungan Nabi Muhammad? Tidak ada satupun para nabi-nabi Allah, tidak ada satupun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali mereka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapa Muhammad ini? Kenapa engkau juluki aku Aba Muhammad? Bukankah aku adalah manusia pertama yang kau wujudkan, kata Nabi Adam. Tidak ada satupun di sekelilingku manusia yang menemani diriku, kata Nabi Adam. Seorang diri di surga tanpa ada teman. Cuma kenapa Allah katakan, memberikan ilham kepada Nabi Adam bahwasanya Nabi Adam adalah Aba Muhammad, bapaknya Muhammad. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, huwa nabiyyun min dzurriyyatika. Wahai Adam, Muhammad itu satu nabi min dzurriyyatika, dari keturunanmu. Zahirnya Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam. Cuma hakikatnya wujudnya Nabi Adam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu, kata Allah, wahai Adam, seandainya bukan karena dia, ma khalaqtuka, aku tidak bakal menciptakanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala khalaqtu ardhan wala samaan wala ghairaha. Wahai Adam, kata Allah, seandainya bukan Muhammad itu, aku nggak bakal menciptakan engkau. Aku tidak bakal menciptakan bumi. Aku tidak bakal menciptakan langit. Aku tidak bakal menciptakan surga. Aku tidak bakal menciptakan arsy. Semuanya aku wujudkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya aku ciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perkenalkan kepada Nabi Adam tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali Allah mengenalkan kepada Siti Hawa tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam sudah agak lama berada di surga, Nabi Adam sendirian berada di surga. Ketika Nabi Adam berada antara tidur dan bangun, tiba-tiba muncul seorang gadis yang sangat cantik sekali, yang tidak bakal mungkin ditandingi oleh kelurahan Petung ini. Saking cantiknya. Seandainya saking cantiknya perempuan yang tiba-tiba muncul di hadapan Nabi Adam, ya namanya laki-laki, punya nafsu, punya syahwat. Dengan sendirinya Nabi Adam pengen memegang perempuan yang cantik tersebut. Ilmu laduni. Ilmu laduni. Tiba-tiba bisa. Ya, itu namanya ilmu laduni. Tanpa diajari bisa, sudah. Ketika Nabi Adam mau memegang Siti Hawa, di stop oleh malaikat Jibril. Stop, wahai Adam. Jangan sembarangan engkau memegang seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Itu bukan muhrimmu, wahai Adam. Engkau bisa memegang perempuan terkecuali engkau nikahi dulu, kata malaikat Jibril. Kemudian, wahai Adam, kata malaikat Jibril, bagaimana caranya supaya ini halal? Bagaimana supaya ini aku bisa memegang gadis yang cantik ini, kata Nabi Adam. Apa kata malaikat Jibril? Di hadapan Siti Hawa, di hadapan Nabi Adam, Allah mengenalkan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah mengenalkan tentang keagungan Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Wahai Adam, jikalau engkau pengen memegang perempuan tersebut,
baca solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, wa fi riwayat sebanyak 10 kali. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan Nabi Muhammad, tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita singkatnya, Nabi Adam sudah halal dengan Siti Hawa karena sudah nikah dengan mahar solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma nggak boleh ditiru. Mentang-mentang Nabi Adam maharnya solawat, kita sholat juga nggak boleh. Ya, itu khusus untuk Nabi Adam. Maharnya membaca solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa sudah lama berada di surga dan menikmati seluruh kenikmatan di surga, inilah sandiwara Allah Subhanahu wa taala. Memang jauh sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, jauh sebelum Allah ciptakan Siti Hawa, Allah sudah katakan kepada para malaikat, wa idh qulna lil wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam belum diwujudkan oleh Allah, cuma Allah sudah memberikan isyarat, memberikan kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Ketika Nabi Adam Siti Hawa tidak boleh mendekati satu pohon, adapun lainnya boleh beliau makan, tapi satu pohon jangan sampai didekati. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju dunia. Beratus-ratus tahun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 300 lebih Nabi Adam dan Siti Hawa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah berikan hidayah kepada Nabi Adam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai sandaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, bihaqqi Muhammad lamma ghafartu bi. Wahai Tuhanku, demi Muhammad. Padahal masih belum ketahuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum diwujudkan. Cuma Nabi Adam sudah kenal tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Adam sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam meminta ampun kepada Allah melalui Nabi Muhammad, apa kata Allah? Wahai Adam, lau tashaffa'ta ilaina bi Muhammadin ala ahli samawati wal ard la syafa'naka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, seandainya engkau memohon kepada aku, seandainya engkau meminta kepada aku untuk penduduk langit dan untuk penduduk bumi, niscaya bakal aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam meminta kepada Allah, ketika Nabi Adam munajat kepada Allah dengan menyandarkan nama Muhammad, dengan bertawasul, dengan memakai nama Nabi Muhammad, apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Wahai Nabi Adam, seandainya engkau meminta kepada aku untuk penduduk langit dan untuk penduduk bumi, bi Muhammadin, dengan wasilah atau tawasul atau lantaran nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la syafa'naka, niscaya bakal aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi-nabi Allah terkecuali mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari nabi-nabi Allah
terkecuali mereka diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan atau keagungan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad ditanya oleh Allah, "Ya Muhammad, as-samawatu liman?" Wahai Muhammad, langit lapis 7 itu milik siapa? Allah mengatakan, "As-samawatu lak." Wahai Tuhanku, tentu saja langit lapis 7 itu milik engkau. Kembali Allah bertanya, "Ya Muhammad, al-araduna liman?" Wahai Muhammad, bumi lapis 7 milik siapa? Nabi Muhammad menjawab, "Al-araduna lak." Tentu saja wahai Tuanku, bumi lapis 7 itu milikmu. Kemudian Allah bertanya, "Ya Muhammad, anta liman?" Wahai Muhammad, engkau ini milik siapa? Nabi Muhammad terdiam. Nabi Muhammad merundukkan kepala. Nabi Muhammad malu untuk menjawab. Nabi Muhammad ini milik siapa? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Anta liman yusolli alaik." Wahai Muhammad, kata Allah, engkau milik seseorang yang mau bersolat kepada engkau. Maksudnya, seseorang yang gemar untuk mendapatkan, seseorang yang gemar untuk membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan bosan-bosan untuk membaca solawat, sering-sering ikut hafsian. Ya, tak undang semuanya. Sekalian promosi dan undangan. Utamanya pengurus-pengurus Mushola Darul Amal. Setiap malam Selasa di markas Majlis Rasulullah atau di rumahnya Bang Hendri diadakan pembacaan Maulid Simtun Duror. Ya, saya undang. Barangkali ada waktu kosong, ya, mungkin barangkali malu. Malam hari ini saya katakan jangan malu-malu. Ayo bareng-bareng bersolawat mengagungkan Nabi Muhammad dengan harapan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya harapan kita ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita mengharap, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang selalu lisannya gemar untuk membaca solawat, insya Allah dia kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun harus kita perhatikan, harus kita renungkan. Memang harapan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat Nabi Muhammad. Namun ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang kelak di yaumil kiamah tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita perhatikan ini. Walaupun dia ahli solawat, walaupun dia ahli zikir, setiap hari khatam Al-Quran, setiap hari bersolawat sebanyak 1 juta, tetap dia tidak bakal bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Siapakah kelompok tersebut? Yaitu akul walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Hati-hati. Kedudukan orang tua sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah setelah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, habis itu Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita diperintahkan untuk berkhidmat, untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah dan orang tua enggak bisa dipisahkan. Bahkan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ngalah untuk orang tuanya. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Ridho fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi syuhdil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala
tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung murka orang tua. Walaupun kita banyak ibadah, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sedekah, setiap tahun haji, setiap tahun umrah, tapi kalau kita membuat hati orang tua kita sakit, maka seluruh amal ibadahnya enggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man asbaha murdiyan bi muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit wa man asbaha muskhitan li murdiyan liwalidayhi fa ana anhu radin." Bagaimana ridhonya Allah tergantung orang tua. Allah mengalah demi orang tua. Kata Allah, barang siapa di waktu pagi dia banyak ibadah kepadaku, di waktu pagi dia banyak berzikir kepadaku, di waktu pagi dia puasa sunnah, di waktu pagi dia banyak bersedekah, di waktu pagi dia banyak berbuat kebaikan, tapi dia membuat jengkel hati orang tua, fa ana anhu sakhit, maka aku pun benci kepadanya. Bagaimana kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana istimewanya orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Namun sebaliknya kata Allah, "Wa man askhatali wa man muskhitan li wa man asbaha muskhitan li murdiyan li walidai fa ana anhu radin." Barang siapa membuat jengkel aku, di waktu pagi sudah membuat jengkel Allah Subhanahu wa taala, Allah dilalaikan, Allah diabaikan, cuma kehebatan anak ini dia menggembirakan hati orang tuanya, dia membahagiakan hati orang tuanya, dia buat orang tuanya bangga terhadap dirinya. Apa kata Allah? Fa ana anhu radin, maka aku pun ridho kepadanya. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Maka siapapun yang pengen hidupnya selamat, siapapun yang pengen hidupnya sukses, siapapun yang pengen hidupnya bahagia di dunia, lebih-lebih kelak di yaumil qiyamah, maka pandai-pandailah untuk selalu membahagiakan, menggembirakan hati orang tua kita. Dalam satu riwayat, Nabi Musa pernah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya Musa, anna man barra walidai wa aqani katabtuhu baron wa man aqani wa man barra walidai wa aqani katabtu baron wa man barrani wa aqqa walidai katabtu aqon." Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa di dalam kitab Muqashatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kata Allah, "Wahai Musa, siapapun seorang anak apabila dia berbuat baik kepada orang tuanya dan dia membuat aku durhaka." Bagaimana seorang anak berbuat baik kepada orang tua, namun di lain sisi dia membuat durhaka kepada Allah. Orang tuanya bahagia, orang tuanya disenangkan, orang tuanya dibanggakan, orang tuanya segala sesuatunya selalu diikuti, diturutin. Cuma dia membuat jengkel Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Katabtu baron. Maka aku tulis dia orang yang baron, orang yang baik, orang yang dapat ridhoku. Kenapa? Karena dia sudah pandai mendapatkan ridhonya orang tua. Sebaliknya kata Allah, "Wa man barroni", siapapun yang berbuat baik kepadaku, siapapun yang berbuat sesuatu yang menjadikan aku ridho kepadanya, akan tetapi dia membuat jengkel hati orang tuanya, katabtu aqad, maka aku catat dia orang yang durhaka, yakni dia tetap tidak bakal mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah berbuat jahat kepada kedua orang tuanya. Walhasil, ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung murka kedua orang tua. Ini yang pertama.
yang harus kita camkan, jangan sampai kelak di yaumil kiamah kita menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sebab satu-satunya harapan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat Nabi Muhammad. Dan orang yang durhaka terhadap kedua orang tua tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ana bariun mimman la tuaddi haqqa walidai." Kata Nabi Muhammad, aku terlepas, aku terbebas. Allah tidak mengizinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Yaitu tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Sedangkan yang kedua, yang tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumil kiamah yaitu wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika nama Nabi Muhammad disebut, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, nama ini adalah nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama ini adalah nama yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Nabi enggak bakal marah terhadap diri kita, namun Allah yang marah terhadap diri kita. Ketika kita mengabaikan Nabi Muhammad, ketika kita tidak memuliakan nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang marah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad. Dan di antara seseorang kelak yaumil kiamah yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, di antaranya ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Sayyidatuna Aisyah, ketika beliau menjahit baju, tiba-tiba lampunya padam. Di tengah-tengah kegelapan yang begitu luar biasa, muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad muncul, betapa terangnya rumah Siti Aisyah, betapa terangnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa indahnya wajah Nabi Muhammad sehingga jarum yang tadinya jatuh tidak dapat ditemukan oleh Siti Aisyah. Dengan terangnya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jarum tersebut dapat ditemukan. Betapa terkejutnya sambil mengutarakan, "Ya Rasulullah, ma atwa awajuka." Wahai Rasulullah, betapa indahnya wajahmu. Wahai Rasulullah, betapa terangnya wajahmu. Apa kata Nabi? "Na'am ya Aisyah, wailun liman lam yaran yaumal qiyamah." Celaka bagi siapapun yang kelak dia memiliki kiamat tidak dapat memandangku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kelak dia memiliki kiamat tidak dapat memandang Nabi Muhammad, berarti dia tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ketika seseorang tidak bakal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, berarti otomatis dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya harapan kita yaitu syafaat Nabi Muhammad. Ketika seseorang tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, berarti dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah bertanya, Nabi mengatakan, "Na'am ya Aisyah, ya wa Aisyah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka mereka yang tidak dapat memandang kuatan Muhammad. Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, man lam yaraka yaumal qiyamah." Wahai Rasulullah, siapakah gerangan orang celaka? Kelak di yaumil qiyamah dia tidak mendapatkan syafaatmu. Apa kata Nabi? "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Ketika namaku disebut, namun dia tidak bersolat kepadaku. Memang di dalam tafsir Al-Qurtubi mengenai wajibnya kita membaca sholawat, utamanya ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, ulama berbeda pendapat. Yang pertama, cukup sekali di satu majelis. Ya, satu majelis ini kita berapa kali tadi mendengarkan nama Nabi Muhammad. Cuma kata ulama di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi jilid 4, wajibnya cuma sekali. Enggak harus setiap saat
kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita salawat. Ini pendapat ulama yang satu. Sedangkan satunya, yaitu setiap kita mendengarkan nama Muhammad, wajib hukumnya untuk bersolawat. Kalau sama-sama milih yang pertama tadi. Sekali dalam satu majlis, walaupun kita mendengarkan nama Muhammad berkali-kali, wajibnya cuma sekali kita bersolat nama Muhammad SAW. Cuma ini bukan masalah hukum. Ini masalah adab. Siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita memuliakan Nabi Muhammad, ketika kita mendengarkan namanya, maka cepat-cepatlah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 2 poin yang harus kita ambil. Yang pertama, agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, agar kita menjadi orang bahagia, jangan sampai kita membuat jengkel hati orang tua. Jangan sampai orang tua kita durhaka terhadap diri kita. Sedangkan yang kedua, agar kita kelak di yaumil qiyamah berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, maka hendaklah setiap kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berhidayah kepada kita semua, sehingga kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbakti kepada orang tua kita, dan selalu untuk membaca salawat ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sesepuh, bin sepuh atau masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.